biar Bapak Ibu pulang dari ruangan ini ada bekal ya. Jadi ketika orang membicarakan tentang kangen water, oh yang Dokter Arbain bilang ini sampai detailnya Bapak Ibu ya, dari ujung sampai ujungnya. Saya bahas satu ya. Alkalis, ya, alkalis. Berarti dulu kita pelajaran SMA ada pH netral 7, di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Kenapa alkalis ini sangat baik untuk kesehatan? Bapak Ibu sekalian, apa yang kita makan sehari-hari, mulai dari nasi, ikan, daging, seafood, roti, segala macam semua itu, ketika masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi asam, Bapak Ibu ya. Akan menjadi asam. Yang basah mana dok? Yang basah itu sayur dan buah. Brokoli sangat basah itu, lemon sangat basah, pepaya, alpukat, jus alpukat kesukaan saya ya, itu basah juga ya. Nah, sangat sedikit yang basah. Jadi dari sayur dan buah. Tapi sebagian besar yang kita makan ini asam ke tubuh kita. Nah, penyumbang asam terbesar lagi aktivitas kita. Aktivitas kita. Stres, langsung tubuh kita asam. Kecapean, langsung asam tubuh kita. Kalau orang capek keringatnya bau apa? Asamnya. itu biar gampang aja nyontohinnya gitu. Kalau orang stres juga mukanya asam juga ya. Ya, ini biar kelihatan asam, memang asam itu di situ ya. Nah, stres, kemudian terlalu capek, kurang istirahat, polusi, itu semua menimbulkan asam di tubuh kita. Nah, kabar buruknya Bapak Ibu, kabar buruknya asam ini cikal bakal segala macam bentuk penyakit. Penyakit apapun mulanya dari keasaman, tubuh terlalu tinggi, kurang oksigen sehingga jaringan mulai rusak. Kanker sendiri terjadi karena tubuh terlalu asam, kekurangan oksigen, sel normal kita bermutasi jadi sel kanker yang hidupnya di suasana asam. Kalau orang kanker makan banyak, badannya kurus, kankernya makin besar karena diambil sama sel kanker ini makanannya. Sel normalnya menderita, makanya makin kurus. Dengan minum air kangen, suasananya dirubah, sel kanker menderita ya, karena sel kanker mati di pH 8,5, tapi dia berjaya di pH 5,5 ya. Nah, ketika kita suplai air kangen ini yang pH 9, dia menderita sehingga sel normal kita yang berjaya. Itu alkalin ya. Nah, kenapa di usia muda kita nggak jadi sakit ya? Jangan takut Bapak Ibu ya. Kita makan, nanti pulang dari sini nggak berani makan daging seafood, wah repot juga, saya disalahin ya. Tetap boleh makan itu ya, tetap boleh makan itu. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh kita, di tubuh kita ada sistem buffer, homeostasis. Jadi semua asam-asam dari makanan, kemudian dari aktivitas, itu dinetralkan oleh tubuh kita. Ketika kita masih muda, mampu menetralkan semua itu. Sehingga pH darah kita di kisaran 7,3, 7,4. Nggak akan jadi asam pH darah kita. Kalau jadi asam masuk ICU ya, dokter anestesi sibuk ya. Asidosis metabolik ya. Ini bahaya ya kalau jadi asam. Tubuh kita nggak jadi asam ya. Tetap dinetralkan. Dengan pengeluaran CO2 itu akan mengurangi asam. Dengan bantuan ginjal akan mengurangi asam ya. Dinetralkan oleh tubuh kita sehingga asam-asam yang tadi masuk dinetralkan. pH darah tetap terjaga dan tubuh masih tetap terjaga. Tapi kemampuan membuffer ini, buffer alkalin, ketika usia 40 ke atas menurun. Mulailah berdatangan penyakit yang hipertensi, yang asam urat, yang asam lambung, yang asam lemak. Asam lemak ketika berkumpul di vena jadilah varises, hemoroid. Ketika berkumpul dia menumpuk di pembuluh darah arteri. Kalau di jantung jadilah arteri koronaria, ya, MCI segala macam ya, jantung koroner. Ketika berkumpul menyumbat pembuluh darah otak jadilah stroke. Itu karena kelebihan asam. Gaya hidup waktu muda, makan sembarangan, kurang minum air putih, kurang olahraga, akhirnya di usia 40 ke atas mulai penyakit itu berdatangan. Gaya hidup asam dan gaya hidup kurang olahraga. Nah, fungsi kangen water yang basah tadi menetralisir asam-asam tadi sehingga tubuh tetap terjaga.
Mudah-mudahan dimengerti fungsi alkalis di sini. Satu hal lagi Bapak Ibu tentang alkalis ini. Di luaran sana banyak air alkalin ya. Ada dua proses pembuatan air alkalis dan alkalin, secara kimiawi dan secara elektrolisa ya. Yang secara kimiawi dengan menambahkan ion magnesium, kalsium, sehingga pH air akan meningkat juga ya. Tapi dia nggak ada antioksidannya ini ya, dia meningkat, tapi ini nggak baik untuk tubuh. Kenapa? Terlalu banyak kalsium dan magnesium yang masuk ke tubuh akan mengendap juga di pembuluh darah, di ginjal segala macam, akan membebani ginjal kita juga, lama-lama rusak. Jadi jangan minum air alkalin yang dari kimiawi ya, hati-hati. Tetap kalau nggak ada air kangen, minumlah air mineral biasa ya. Air alkalin yang secara kimiawi nggak baik juga untuk kesehatan kita karena terlalu tinggi kadar kalsium magnesiumnya, karena untuk meningkatkan pH tadi ya. Nah, air kangen dibuat secara elektrolisa, disetrum. Nanti saya terangkan lebih detail ya. Nah, yang kedua, mudah-mudahan alkalin nangkep ya manfaat untuk kesehatan kita. Antioksidan. Nah, selama ini masyarakat kalau bicara antioksidan yang diingat awet muda, kulit kenceng, muka bersih, ya, gitu ya. Itu kan yang diingat ya. Tapi bagaimana kerja antioksidan ini di tubuh? Itu harus kita pahami ya. Antioksidan bekerja di tubuh itu melawan radikal bebas, menetralisir efek dari radikal bebas. Nah, berarti kita harus tahu radikal bebas itu apa. Yang kita tahu radikal bebas itu asap rokok, asap pabrik gitu ya, bahan kimia segala macam itu radikal bebas ya. Tapi definisinya apa? Kita harus tahu sampai ke sana. Radikal bebas itu senyawa atau molekul yang kehilangan satu elektron di elektron terluarnya. Kita tahu di sistem molekul itu ada inti atom, ada neutron, proton, elektron. Di bagian luar elektron selalu berpasangan. Nah, ketika elektron yang berpasangan ini hilang satu, jadi radikal bebas, dia nggak stabil ya. Kalau kehilangan pasangan nggak stabil ya. Biar udah tua juga kalau kehilangan pasangan pasti stabil, cari pasangan lain gitu ya. Radikal bebas juga gitu. Ketika dia kehilangan satu elektron dan dia nggak stabil, dia mencari pasangan. Nah, bahayanya pasangannya itu ada di sel kita. Ketika masuk ke dalam sel tubuh kita, entah di kulit, entah di dalam tubuh ya, dia ngambil elektron di sel tubuh kita, elektron dari sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita jadi rusak, nggak stabil. Dia diambil nggak stabil, ngambil lagi elektron di sel sebelahnya nggak stabil lagi, terjadi reaksi berantai sehingga terjadi kerusakan jaringan. Contoh biar real, biar lebih paham tentang radikal bebas dan antioksidan ya. Radikal bebas masuk entah asap rokok, entah bahan kimia, masuk ke mata, lensa mata. Dia akan ngambil elektron dari sel lensa mata kita. Tek. Sel lensa mata yang diambil elektronnya nggak stabil, ngambil lagi dari sel sebelahnya. Ambil terus ambil. Lama-lama terus sampai jaringan, akhirnya lensanya jadi keruh. Jadilah katarak. Nah, itu karena radikal bebas. Kanker tadi, sel di jaringan otot atau di jaringan apapun ya, di otot, di tulang, radikal bebas masuk, ngambil elektron dari sel otot atau tulang. Dia bisa ke DNA, DNA juga ada elektron diambil di sini. Ketika DNA dirubah ya, diambil elektronnya, berubah, dia mutasi, dia berubah jadi sel yang lain. Nah, sel ganas, sel kanker itu. Terjadinya kanker seperti itu karena mutasi dari DNA itu. Jadi bukan sel normal lagi, udah sel kanker karena radikal bebas tadi. Bahaya radikal bebas. Jadi mudah-mudahan paham. Jadi radikal bebas, senyawa atau molekul yang kehilangan satu elektron, dia mencari pasangan elektronnya dan masuk ke tubuh kita, ngambil elektron di sel tubuh kita sehingga tubuh kita jadi rusak. Fungsi antioksidan tadi Pak Rapes sudah mendemokan ya. Ketika kita minum air kangen yang mengandung antioksidan, ketika radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, dia kan kelebihan elektron antioksidan ini.
dia kekurangan elektron tadi radikal bebas, langsung diberikan oleh antioksidannya, langsung diberikan, sehingga sel kita terlindungi, nggak sempat ngambil elektron dari sel tubuh kita. Nah, ini kerja antioksidan, jadi memberikan elektron kepada radikal bebas yang kekurangan elektron, sehingga sel kita terlindungi, nggak jadi rusak. Makanya itu efeknya jadi awet muda ya. Jadi sel terlindungi. Itu kerja antioksidan terhadap radikal bebas ya. Dan otomatis penyakit juga nggak berdatangan ya. Nah, yang ketiga, mikrokluster. Jadi kumpulan molekulnya lebih kecil dan dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Sel tubuh kita itu maksimal 10 molekul H2O ya, bisa masuk. Di atas itu nggak masuk. Air normal, air biasa itu 16-20. Makanya kalau kita minum air biasa itu yang diserap 15% Bapak Ibu ya. Yang lain kebuang melalui buang air besar ya. Tapi kalau kita minum air Kangen langsung diserap 85% masuk ke tubuh. Karena itu sering kencing biasanya yang minum air Kangen ini, karena kalau masuk diserap ke tubuh dibuangnya melalui urin. Kalau tidak diserap dibuangannya melalui buang air besar. Nah, seperti itu ya. Sebelum saya lupa, saya ingatkan lagi Bapak Ibu. Tadi air tuh masuk keluar, masuk keluar. Nah, kalau ini air masuk keluar berperan dalam kesehatan, maka yang kita masukkan harusnya yang air yang sehat ya, yang menyehatkan ya. Dan ketika air ini keluar, dia akan membawa racun-racun, membuang racun-racun. Dibuang air kecil, buang air kecil, buang racun, buang air besar, buang racun, keringat, buang racun, semua racun-racun. Jadi kayak di steam gitu, di steam ya. Itu tentang mikrokluster.